Pernahkah Anda membayangkan terbangun di suatu pagi dan menyadari bahwa separuh dari dunia Anda telah hilang, bukan karena dicuri, tapi karena takdir memanggilnya pulang lebih dulu? Bagi sebagian orang, kata janda mungkin hanyalah sebuah status di KTP. Namun bagi mereka yang menjalaninya, itu adalah sebuah beban, stigma, sekaligus medali keberanian yang harus dipakai setiap hari. Di era digital saat ini, kisah-kisah mereka seringkali menarik perhatian. Rasio kliknya tinggi, orang-orang penasaran. Tapi apakah kita benar-benar melihat manusianya atau hanya labelnya? Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah tentang keteguhan, tentang bagaimana seorang wanita yang ditinggalkan dalam kesendirian dipaksa oleh keadaan untuk menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Mari kita sebut saja namanya Sarah. 5 tahun lalu, Sarah adalah definisi kebahagiaan. Seorang istri, seorang ibu, dengan rumah tangga yang hangat. Namun, sebuah kecelakaan singkat mengubah segalanya dalam hitungan detik. Suaminya pergi, meninggalkan Sarah dengan 2 anak yang masih kecil, dan tumpukan cicilan yang belum usai. Di minggu-minggu pertama, rumahnya penuh dengan orang yang berbelasungkawa. Kata-kata, sabar ya, dan pasti ada hikmahnya, mengalir deras. Namun, ketika tenda duka dibongkar dan kursi-kursi lipat dikembalikan, Sarah tersadar. Ia kini sendirian di tengah riuh rendahnya dunia. Inilah fase di mana rasio klik kehidupan mulai meninggi. Tetangga mulai berbisik saat ia pulang terlambat mencari kerja. Orang-orang mulai menilai pakaiannya, caranya bicara, bahkan caranya mendidik anak. Statusnya seolah memberi izin bagi semua orang untuk menjadi hakim di pengadilannya sendiri. Sarah mencoba bangkit. Ia melamar kerja ke sana kemari. Namun statusnya seringkali menjadi ganjalan yang tak kasat mata. Ada yang memandangnya dengan iba yang berlebihan, ada pula yang memandangnya dengan penuh kecurigaan. Kenapa kisah janda selalu laku dijual? Tanya Sarah suatu malam pada dirinya sendiri. Mungkin karena ada drama di sana. Ada perjuangan yang kontras antara kelemahan yang disangkakan orang dan kekuatan yang sebenarnya dimiliki. Akhirnya, Sarah memutuskan untuk memulai usahanya sendiri. Ia berjualan makanan kecil secara daring. Awalnya sulit, namun ia menyadari satu hal, kejujuran dalam bercerita adalah kunci. Ia tidak menjual kemiskinan, ia menjual harapan. Ia mulai membagikan kesehariannya di media sosial, bukan untuk dikasihani, tapi untuk memberi inspirasi bahwa menjadi janda bukan berarti akhir dari segalanya. Inilah rahasia di balik klik yang tinggi itu. Orang-orang tidak hanya mengklik karena penasaran dengan statusnya, tapi karena mereka melihat cerminan diri mereka sendiri yang juga sedang berjuang melawan badai. Ia kini menjadi tulang punggung yang kokoh. Anak-anaknya tumbuh dengan melihat sosok ibu yang tidak hanya bisa memasak, tapi juga bisa memperbaiki genting bocor dan mengelola bisnis. Pelajaran terbesar yang kita petik dari Sarah adalah kehormatan seorang wanita tidak terletak pada ada atau tidak adanya pria di sampingnya.
Kehormatannya terletak pada bagaimana ia memegang kendali atas hidupnya sendiri saat dunia mencoba menjatuhkannya. Kisah-kisah janda yang memiliki rasio klik tinggi di internet seharusnya menyadarkan kita bahwa di balik layar ponsel itu ada manusia yang sedang bertaruh nyawa demi masa depan. Mereka bukan objek tontonan. Mereka adalah subjek kehidupan yang luar biasa tangguh. Menghapus label, melihat jiwa. Jadi, saat lain kali Anda melihat judul berita atau konten tentang seorang janda yang berjuang, jangan hanya mengklik karena rasa penasaran yang dangkal. Kliklah karena Anda ingin belajar tentang cara bertahan hidup. Kliklah karena Anda ingin memberi dukungan moral. Setiap wanita yang berjuang sendirian adalah sebuah puisi tentang ketabahan. Mereka adalah bukti bahwa meski matahari terbenam, bintang-bintang akan selalu punya cara untuk bersinar di kegelapan malam. Terima kasih telah mendengarkan narasi ini. Mari kita lebih bijak dalam melihat status seseorang dan lebih tulus dalam menghargai perjuangan mereka. Karena pada akhirnya, kita semua hanyalah pejalan kaki di bawah langit yang sama, hanya dengan beban tas yang berbeda-beda.